Let us pray. Tuhan, tidak ada ucapan yang lebih indah kecuali ucapan yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Di mana Engkau memberi kesempatan sementara kami hidup di dunia ini, boleh menyaksikan akan kasih sayang-Mu melalui kehidupan sebuah keluarga. Terima kasih Tuhan pada siang yang indah ini, di mana kami boleh berbakti bersama-sama, merasakan kasih sayang Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Bahkan terlebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh menyaksikan akan kehidupan sebuah keluarga sederhana. Selama 70 tahun ini, Tuhan menyertai, memberkati dan menolong, dan membuat indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, dan biarlah sebentar kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang sama boleh menguatkan dan memberikan direksi di dalam hidup kami. Kami pertaruhkan akan renungan sebentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Please be seated. Saudaraku, hari ini kita bukan hanya berbakti seperti biasa, tapi kita merayakan sesuatu yang langka, bahkan sangat langka. Pernikahan 70 tahun. Di Amerika ini hanya satu di antara 1000 pasangan yang bisa melewati pernikahan selama 70 tahun. Maka tidak heran pernikahan ini disebut pernikahan berlian. Diamond wedding. Amazing. So congratulations Bapak Andi dan Ibu Santoso. Ya, mertua saya Susanto ya. Jadi karena saya by the way hidup dengan istri saya lebih lama daripada mami papi saya. Jadi kalau meleset-meleset ya bersyukurlah ya. Ini perkawinan luar biasa ya, pernikahan berlian. Bukan cuma karena nilainya tinggi, tapi karena berlian terbentuk dari tekanan luar biasa dalam waktu yang lama, sehingga saudara bisa menemukan berlian. Bayangkan saja saudara, kalau kita hitung 70 tahun itu sekitar 25.550 hari. Saudara kalau ngitung itu sampai bengoren enggak habis itu. Ya, 25.550 hari. Artinya setiap hari Bapak dan Ibu Andi Santoso itu telah untuk memutuskan berkata ya kepada satu sama lain. Ya sekali waktu menikah, tapi ya setiap bangun tidur, walau kadang yanya sambil mepet bantal mungkin karena tangisan, karena menahan tangisan dan menahan tekanan hidup. Tetapi mereka selama 25.550 hari hidup bersama, baik, buruk, enak, tidak enak, kurang kaya, miskin, atau dalam keadaan sukacita, duka cita, tetap berkata, yes, I will do together until God do us part. At least 70 years, 70 tahun. That's amazing. Ya, itu makanya disebut perkawinan berlian. Saudara bayangkan saja apa yang terjadi sekitar 70 tahun yang lalu. 1950 sekitar itu mungkin saya waktu itu masih jadi air, ya, I don't know where, ya, karena saya belum lahir. Tapi mami papi saya waktu itu sudah pacaran. Ngeri kita melihat tahun 1950. Indonesia baru saja merdeka, NKRI itu baru dibentuk sekitar 17 Agustus 1945. Jadi mereka baru 5 tahun merdeka. Hari ini, tepat hari ini 80 tahun merdeka. Indonesian Independent Day, today, ya, special day. Jalanan banyak yang masih tanah, ya, kendaraan bermotor juga jarang, sepeda jadi transportasi utama. Lagu yang sering diputar radio pada waktu itu,
Bengawan Solo. Ya, itulah ya lagu Bengawan Solo. I don't know whether you understand or not, but karya daripada Gesang itu lagu favorit pada zaman itu. Di bioskop, film yang terkenal waktu itu di Indonesia Cisadane, Tiga Dara, I don't know what is that, you know. Saya Google itu. Jadi cerita-cerita tentang keluarga Indonesia pada waktu itu. Ya. Di luar negeri itu cerita Cinderella tahun 1950-an, keluaran Disney Cinderella. TV belum ada di sana, radio adalah sumber berita, hiburan dan musik. Pacaran, nanti bisa tanya papi mami saya ya. Pacaran bagaimana? Tidak ada jalan bareng ke mall sama-sama, belum ada mall. Ya. Atau ngopi di Starbucks, no way. Atau buy one get one free di McDonald's untuk pacaran, tidak ada itu. Ya. Everything just supervised by family. Zaman itu pacaran seringnya bertemu di rumah keluarga. Ngobrol sambil ditemani orang tua atau kirim surat juga lewat pos. Saya sempat interview sedikit dengan papi mami saya, katanya pada waktu itu kalau pacaran itu keluarga jadi polisi rahasia. Salah satunya adik mami itu diutus ke Cianjur. Karena pada waktu itu papi bilang nanti bisa ditanya ya, katanya gajinya cuma sedikit gitu katanya ya. Lah terus ditanya apa sudah kerja atau belum. Nah, mereka tidak percaya toh sama ini apa boy apa ini namanya orang tahu-tahu mau seneng sama mami saya begitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka utus saudaranya ke Cianjur karena itu mami saya rumah di Semarang, papi kelahiran katanya di Cianjur. Jadi adik itu pada zaman itu atau keluarga yang lain biasanya jadi spy, polisi rahasia untuk cek latar belakang orang ini betul apa tidak. Ya, zaman sekarang mungkin saudara bisa Google, bisa lihat Facebook, tapi banyak yang fake. Ya, kalau ini asli saudara cari sendiri in person. Itu zaman itu 1950. Ya, kalau pakai parfum itu di surat itu sudah romantis banget lah. Kalau saudara buka suratnya itu bau parfum, waduh itu luar biasa saudara. Bahkan seringkali saudara laki disuruh menjadi polisi rahasia untuk menyelidiki keluarga laki-laki. Adik mami waktu itu pergi ke Cianjur untuk menyelidiki latar belakang Pak Andi. Betul enggak Pak? Ya betul ya, nah itu. Ya. Itulah dunia yang menjadi latar belakang pernikahan mereka. Tidak ada fasilitas mewah, tidak ada tetapi yang ada hanya komitmen dan tekad. Gitu, ya, berani mati. Saudaraku, saya hidup sudah 68 tahun bersama keluarga papi mami, ya 68, hampir 69 sekarang. Apa yang saya bisa pelajari dari perkawinan orang tua saya? Ya, ini hanya refleksi. Ya. Yang pertama, saya belajar dari mereka, kasih yang bertahan di tengah segala keterbatasan yang ada. Kasih. 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan begini. Dia mendefinisikan what is love. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Saya rasa kunci pertama dari perkawinan kelanggengan ayah ibu saya adalah mereka saling mengasihi. Mereka menutupi segala sesuatu. Mereka percaya apa yang dikatakan satu sama lain. Mengharapkan yang baik dari pasangan masing-masing. Sabar, tabah, ulet, menanggung segala sesuatu. And that's what love is. Suatu hari, saya tanya mami, saya lihat papi itu tiap hari kerja pagi sore kerja. I think you have to sit on the other side. Yeah. Kenapa papi kerja keras? Kemudian saya tanya sama mami saya,
Kenapa papi ini kerja keras setengah mati tiap hari tetapi tidak kaya-kaya? Saudaraku, saudara kalau pernah hidup di dalam kemiskinan, saudara satu hari kepingin kaya loh. Saya jelek-jelek itu, saya pernah ngalami hidup miskin saudara. Nggak enak. Jadi saya kepingin kaya. Lah waktu masih kecil kepingin kaya caranya gimana? Saya tanya, Pi, Mami, papi kerja siang malam kok nggak kaya-kaya itu bagaimana? Saudaraku, saudara kalau punya suami kerjanya pas-pasan, ya, kemudian ditanya sama anaknya sebagai istri, kira-kira jawabnya apa? Memang saudara tahu uang enggak cukup untuk 8 anak. Papi saya hanya 2 SD. Mami saya hanya lulusan kursus, enggak pernah sekolah. 10 anggota di dalam keluarga. Saudaraku, waktu kecil sikat gigi itu untuk 10 orang. Apakah karena kemiskinan, apakah karena ketidaktahuan, tapi itu keadaan. Jadi saya sudah sharing saliva sama adik-adik saya itu sudah biasa. Bakterinya itu sudah hampir sama. Kalau saudara lihat Priem, lihat aja lah tubuhnya itu sama semua, ukuran kurus. Tanda kemiskinan. Saudaraku, ini jawab mami saya. Lok, kamu salah. Papimu ini luar biasa kayanya. Dia punya bank 8. Hah? Di mana? Lah itu nomor 1 kamu. Nomor 2 Siang, nomor 3 Bun, nomor 4 apa namanya? Tina. Ya. Tina, Lina, siapa lagi? Aku sampai lupa itu nama adikku. Ya, ada 8. Ya. 8 bank kok kamu ngatakan papimu enggak kaya. Saudaraku, itu kasih. Penuh pengharapan. Belum dilihat. Tapi hati bisa melihat jarak jauh. Menerima dia apa adanya. Sebagai suami, istri, tidak menutupi segala sesuatu. Banyak papi saya kekurangan, mami saya banyak kekurangan. Tetapi mereka saling menutupi, saling mengasihi. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu yang baik. Sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, 8 saudara, semua jadi sarjana. 2 SD tidak berpendidikan. Saya pribadi karena dorongan mami dan papi saya. Setiap tetesan air mata mereka membuat saya bertahan untuk sekolah, untuk mendapatkan 3 master degree dan 1 PhD, tidak ada utang. Bisa jadi profesor hari ini di Amerika. Because of my mom and dad. Because of their love. Thank you, mom and dad. Saudaraku, itu yang pertama saya belajar dari kehidupan mereka. Mereka saling mengasihi. Yang kedua, komitmen memikul salib dan mengikut Tuhan, whatever price. Matius 16 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pelajaran iman keluarga ini cukup unik, saudaraku. Kami grew up dalam keluarga yang tidak Kristen. Tetapi sejak dari permulaan kehidupan saya, orang tua saya mengajar bahwa hidup ini ada Tuhan dengan cara mereka. Ada kehidupan lain di balik kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain, mereka mengajarkan secara sederhana dengan apa yang mereka tahu, spiritualitas dalam hidup ini.
bahwa Tuhan ada di dunia ini. Dan itu dibuktikan bulan Agustus 1979. Pada waktu satu hari mami saya pingsan, kemudian tubuhnya dibawa oleh Tuhan masuk ke surga. Dan dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Waktu itu tubuhnya terkapar dan kemudian adik saya, ada 6 adik saya waktu itu yang menyaksikan kejadian tersebut. Mungkin mereka bisa Anda interview lebih detail. Cuman yang saya ingat pada waktu itu saya pulang dari Satya Wacana siang, saya lihat papi dan mami di kamarnya dan adik-adik kumpul, semua pada menangis. Dan saya mengatakan, apa yang terjadi? Tuhan datang ke kamar. Surga itu ada. Itu yang saya ingat, mami bilang sama saya begitu. Saya tanya, apa yang terjadi? Kita harus ke gereja, papi saya. Pokoknya aku janji mau ke gereja. Mereka semua dulunya tidak ke gereja. Papi saya tidak ke gereja. Adik-adik mungkin sekolah minggu atau hanya Kristen biasa. Nah, pada waktu itu dia mengatakan, mami cerita, Tuhan datang bawa salib. Oh ya, datang gimana? Ya saya lihat bawa salib besar. Kemudian saya bicara sama mami, sama Tuhan. Nah, pada waktu itu rasanya senang, semua ringan, indah. Senangnya seperti apa? Aku tidak bisa mengatakan, aku tidak pernah experience semacam itu. Tapi enak, semua ringan-ringan. Dan kemudian aku pengen ikut Tuhan, sudah pokoknya enak dah. Mau pergi sama Tuhan, cuman aku ingat sama Liana itu adik saya yang itu loh, yang mencucu itu apa itu, yang ditepuk-tepuk itu anak paling kecil, ya, Liana. Dia masih kecil. Terus mami saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya senang ikut Engkau, tapi boleh enggak saya kembali ke dunia untuk merawat anak saya karena anak saya masih kecil. Dan mami saya bilang yang diingat tuh Liana. Yang gede enggak diingat, malah yang ingat cuma yang kecil. Jadi terus Tuhan bilang begini, kalau engkau kembali ke dunia, apakah engkau mau janji sama aku? Sebab hidup di dunia hanya 1 detik dibandingkan di surga yang selama-lamanya. Kalau engkau kembali ke dunia, apakah engkau mau janji? Pikul salibmu, sangkal dirimu, ikut aku. Nah ini kata-kata Alkitab saudara. Mami saya itu baca aja pating grotul ya, enggak begitu bisa baca. Tapi dia bisa quote dari ayat Alkitab. Yang saya ingat dia mengatakan begitu. Terus mami saya bilang, ya Tuhan aku mau. Dia bilang Tuhan pergi bawa salib, dia seperti masuk keranjang. Terus kembali dia bilang masuk keranjang mak gendel. Dia bilang gitu bahasa Jawa ya, gendel. Kemudian tubuhnya sakit semua. Kenapa? Karena pada waktu pingsan, di Indonesia tidak ada 911 saudara. Papi saya itu punya strategi manjur. Caranya dicetoti saudara. Jadi supaya dia enggak kolap, enggak bablas ya, enggak mati ya. Jadi dipincing, ini seluruh tubuh gosong semua. Jadi mami waktu kembali ke tubuh itu badannya sakit semua gitu. Nah, saya lihat gosong-gosong. Itu teknik manjur juga. Buktinya sampai hari ini dia masih hidup, saudara. Itu setiap kali pingsan habis itu tubuh. Sampai hari ini caranya begitu. Nah, saudaraku, hidup itu di dunia hanya sementara. Di surga selama-lamanya. Kalau kita masuk ke dunia ini, kita dipanggil untuk pikul salib. Komitmen. Saya lihat komitmen papi mami saya satu dengan yang lain terhadap keluarga, enak tidak enak. Itu seperti Tuhan mengutus kita di dunia ini. Seperti seorang prajurit diutus. Kita ini hidup diutus di perjalanan hidup ini. Semua ini sedang pikul salib. Apa itu salib? Salib adalah perjalanan hidup from the womb to the tomb. Salib itu orang yang bawa salib, dia sedang membawa kematiannya sendiri. Pada ujung daripada salib itu adalah kematian. Bukankah hidup itu sebuah perjalanan menuju kematian?
Tetapi di tengah-tengah kematian, perjalanan menuju kematian, kita punya tugas. Dan yang diperlukan adalah komitmen kita. To bear the cross. Untuk membawa salib di dalam kehidupan itu. Saya tidak tahu apa panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. Mami dan papi saya yang sederhana, panggilannya adalah merawat, mengasihi satu sama lain. Merawat anak-anak dengan sederhana yang mereka punya. Dan saya lihat mereka komitmen from the day they got married until today. Ya. Mereka jatuh bangun, papi saya sampai hari ini masih 92 tahun, masih bekerja. Masih merawat mami saya. Mami saya kadang sudah tidak bisa ke kamar mandi sendiri, tidak bisa. My dad, commit that. Saya perhatikan pada waktu kita mengalami kebangkrutan, masa-masa di mana sangat-sangat susah. Mami dan papi komitmen satu dengan yang lain. Tidak saling menyalahkan. Saya tidak pernah lihat piring terbang melayang di dalam keluarga. Saya pernah melihat mereka menangis, ya, berdua. Tapi tidak pernah mereka teriak-teriak satu dengan yang lain. Di tengah-tengah badai kehidupan, mereka tetap komit melakukan tugas saling mengasihi satu dengan yang lain. And that's, I can see that become a model. Untuk saya pribadi, untuk adik-adik saya melihat saya pribadi, adik-adik saya juga tidak immune dalam persoalan dalam kehidupan. Tapi komitmen mereka untuk keluarga, untuk perkawinan mereka, saya perhatikan seperti meniru ayah ibu kami. Komitmen, kasih, komitmen. Dan yang ketiga, keteladanan karakter dan iman mereka. Mereka mengajar kami bukan dengan perkataan, tetapi dengan keteladanan, dengan memberikan model dalam kehidupan. Mereka hanya 2 SD, mereka hanya, pami saya malah hanya kursus-kursus saja. Mereka tidak bisa mengajarkan hal yang muluk-muluk. Mereka hanya bisa menjalani kehidupan ini dan menjadi model. Maka tidak heran Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dari rumah yang sederhana lahir 8 sarjana. Ini bukti nilai yang mereka tanam lebih kuat dari ijazah mereka sendiri. Saya melihat melalui modeling, kerja keras, disiplin, saling membantu, saling menghormati, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Pada waktu kita mengalami keterpurukan, setia kepada Tuhan. Saudaraku, gambaran zaman itu anak-anak pergi sekolah jalan kaki. Saya umur sejak SD sudah jalan sendiri. Buku pelajaran sangat terbatas. Tapi di rumah diajarkan hidup untuk bergantung kepada Tuhan. Hormat pada orang tua. That's amazing. Mereka sangat mengajarkan nilai-nilai tradisi dari Confucius misalnya, karena mereka latar belakang Chinese, menghormati orang tua. Diajarkan setiap ulang tahun hari perayaan Chinese New Year. Saya diajarkan untuk pergi ke rumah engkong saya, paman saya, bukan untuk cari popi ya, bukan cari red envelope. Cari angpau ya. Tapi diajarkan pada saya untuk berlutut di hadapan engkong saya. Untuk mendengarkan jam-jaman dia dia ngoceh, chatting, tidak melalui Facebook, tapi melalui kata-kata engkong. Cerita macam-macam ceritanya, kadang saya juga tidak mengerti. Tapi diajarkan
setiap perayaan tertentu, hari tertentu. They learn, dia mempraktekkan perintah utama di dalam Alkitab yang mengatur hubungan antar manusia. Dari 10 perintah Allah, perintah yang kelima dimulai dengan perintah 1 sampai 4 mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi perintah kelima, perintah pertama itu mengatur hubungan antar manusia. Dimulai dengan hormatilah orang tuamu. And they practice it dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari situ kita belajar menghormati orang lain, kita belajar menghormati hukum, kita belajar menghormati Tuhan, kita belajar untuk saling menghormati satu dengan yang lain. And I learned that not because of philosophical teaching, bukan pengajaran-pengajaran filosofis, tapi saya melihat keteladanan mereka. Karakter kami terbentuk melalui model yang mereka berikan. Karakter dan integritas terbentuk lewat belajar hidup bersama secara sederhana, saling belajar menahan diri, menghormati satu dengan yang lain, tidak menang sendiri, makan bersama di meja makan yang biasa. Kita punya kebiasaan papi mami itu makan bersama, makan di meja biasa, anak 7-8 kumpul setiap waktu pagi hari makan. Ya, makanya sampai hari ini tuh saya tanpa disadari saya suka makan emping sama timun. Karena itu yang biasanya dimakan oleh papi mami saya. Ya, emping dan timun. Ya. Jadi satu ingatan yang indah, meskipun sangat sederhana hidupnya, tetapi makan bersama di meja makan biasa. Dengan lauk sederhana sudah menjadi momen sukacita buat kita semua. Saudaraku, penelitian longitudinal study dari Robert misalnya tahun 2007 menunjukkan bahwa karakter seperti ketekunan, integritas, self-control lebih menentukan kesuksesan jangka panjang daripada IQ semata. Saudaraku, melalui kehidupan mereka saya belajar untuk menahan diri, untuk saling mengasihi, saling menghormati, menolong satu dengan yang lain. Pelajaran bagi kita semua, warisan terbaik bukan rumah megah atau tabungan besar, kalau ada itu baik. Ya. Tapi karakter yang baik dan iman yang hidup. Dan saya merasa beruntung karena papi mami saya mengajarkan itu melalui keteladanan hidup mereka. Yang sering saya ingat, hidup itu harus jujur, harus setia, harus ulet. Ya. Jadi saudaraku, apa yang kita pelajari pada hari ini, baik melalui refleksi firman, tetapi juga refleksi dari keluarga Andi Santoso. Yang pertama, bagi para pasangan muda, pernikahan tidak bertahan karena perasaan saja, tapi karena keputusan untuk setia di setiap keadaan. Kaya, miskin, enak, tidak enak. Continue, love one another. Bagi keluarga, didiklah anak bukan hanya untuk sukses secara akademis, tapi juga untuk berkarakter, memiliki hidup yang ulet, tabah, penuh integritas, dan berani untuk tahan diri, berani untuk pada waktu Anda menghadapi kehidupan, Anda punya keberanian, ketabahan, keuletan. Saya rasa resiliency is very important character. Bagi semua jemaat kita pada siang hari ini, mari kita mengikut Yesus berarti siap memikul salib, mengikuti panggilan hidup kita. Mari kita mengasihi walau sulit, jujur walau rugi, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Maka Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, mengingatkan pada kita, tanpa Tuhan yang membangun rumah, semua usaha akan sia-sia. Rumah tangga ini adalah bukti bahwa ketika Tuhan menjadi pusat, rumah itu akan berdiri teguh. Bahkan hingga 70 tahun yang menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur waktu 70 tahun perjalanan Bapak Andi dan Ibu Sri Wahyuni ini. Terima kasih Engkau telah memelihara mereka, melewati susah dan senang, sakit dan sehat, tawa dan air mata. Berkatilah mereka dengan kesehatan, damai, dan sukacita. Jadikan generasi berikutnya, kami yang mendengar dan menyaksikan, sebagai penerus iman yang teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin.